Halo, selamat siang pemirsa. Kali ini saya kedapatan Honda Beat Sporty Beat Deluxe sama. Kalau Anda punya Honda seperti ini ya, mengalami kasus berebet di gas awal, Anda bisa tonton video ini sampai selesai. Nah, saya kedapatan Honda Beat Sporty ini ya, tahun 2021. Saya nyalain dulu. Anda bisa dengerin sendiri ya. Ini digas ini telat-telat ya. Kasus ini sering terjadi di sepeda motor Honda Beat keluaran terbaru 2021 sampai pokoknya yang sudah rangka ESAP. Ini solusinya seperti apa? Nanti akan saya perbaiki ini dan saya akan kasih solusi ke teman-teman yang mengalami kasus sama seperti ini, digas delay berat, kadang nyampe mati sendiri, gas dilepas. Ketika Anda mengalami kasus gas awal berebet, gas awal kok nyendat, molor, pertama yang Anda wajib cek adalah busi ini. Busi dan cok busi ini sudah saya cek, cok busi normal, businya masih bagus, baru diganti. Dan sudah saya setting mode 1 untuk ECU-nya, tapi masih aja berebet. Ini nanti akan saya bongkar untuk throttle bodinya dulu ini ya. Ini akan saya bongkar, nanti akan saya tunjukin ke teman-teman kondisi di dalamnya seperti apa throttle body ini. Dan saya akan bersihin sensor IACV-nya ini. Ini yang bikin stasioner nggak stabil. Ini dari sensor IACV-nya. Kalau digas kenceng kok motornya kayak rasanya ingin mati sendiri. Jadi digas itu kayak digas kencang kok berebet, itu biasanya sensor TPS-nya bermasalah. Nah, ini untuk injektornya di sini. Nanti kalau sudah saya bersihin semua kok masih berebet, masih delay, istilahnya masih nyendat, nanti akan saya coba ganti injektornya. Hasilnya seperti apa? Nanti ikutin terus video saya ya. Jangan lupa tekan like dan subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru seputar Honda Beat Street Beat Deluxe. Langsung kita akan bongkar dulu ya. Oke. Ini dia untuk bagian throttle bodinya, sudah kotor banget. Ini nanti saya akan bersihin, bongkar throttle bodinya ini. Dan ini untuk injektornya sudah kotor banget. Akan saya bersihin juga untuk injektornya ini, masih aslinya belum saya ganti. Sensor IACV ya. Ketika mesin adem ini yang mengatur putaran mesinnya. Dan ini untuk baut setelan RPM-nya. Ini beda dengan Beat yang versi yang lama ya. Untuk bagian dalam throttle body kotor banget. Ini wajib kita bersihin setiap 5 bulan pemakaian, wajib Anda bersihin bagian throttle bodinya. Tapi kalau Anda sering pakai bahan bakar Pertamax atau Pertamax turbo, itu biasanya jarang sekali kotor ya untuk bagian dalam throttle bodinya ini. Dan satu lagi yang wajib Anda cek, ini bagian baut setelan ini, baut setelan throttle bodinya ini ya. Ini jangan sekali-kali Anda melakukan perubahan dan Anda menggeser baut ini, karena ini masuknya ke bagian sensor TPS, ke koinnya, ke bukaan gasnya ya. Kalau ini sudutnya sudah berubah, tarikannya itu akan agak lambat dan kadang stasioner nggak stabil, dan kadang motor itu sering mati sendiri ya. RPM-nya nggak bisa disetting. Untuk throttle bodinya sudah saya cleanerin, sudah saya bersihin, hasilnya seperti ini. Udah bersih banget. Nanti ini akan saya rakit kembali, saya akan pasang dan saya akan coba apakah masih berebet. Ini untuk manifold ke ruang bakarnya, ini sudah bersih banget, udah nggak ada kotoran sama sekali. Nah, langsung saja kita akan coba ya. Nah, ini kendaraannya sudah saya rakit lagi. Throttle body sudah saya bersihin dan untuk injektor nggak jadi saya ganti.
saya coba bersihin dulu bagian throttle body, saya bersihin sensor IACV nya, dan hasilnya seperti apa, masih molorkah gas awalnya atau masih berebetkah, kita akan coba sama-sama ya. Ini untuk settingan RPM nya, untuk baut setelan RPM saya setting 6 kali putaran. Ini untuk suara stasionernya ya. Untuk stasionernya enak banget, nggak terlalu kegedean dan nggak terlalu kekecilan. Soalnya kalau terlalu kebesaran nanti bensinnya agak boros. Kalau terlalu kecil RPM-nya nanti efeknya di stang seker sama piston cepat aus. Ini untuk gas awalnya saya coba dulu ya. Ini untuk gas awalnya enak, udah nggak berebet lagi. Saya kira ini harus ganti injektornya, soalnya kemarin saya ngerjain Honda Scoopy 2022, itu sudah saya bersih throttle bodinya, masih aja berebet, masih aja nyendat. Akhirnya saya ganti injektornya pakai KZR, udah enak, udah nggak berebet lagi. Saya kira ini masih enak, nggak perlu ganti injektor. Tapi nanti kalau 1 tahun 2 tahun kok udah mulai nyendat berebet, kemungkinan injektor sudah lemah, dan fuel pump itu kalau sudah lemah dia efeknya akan berebet di gas awal nyampe tengah. Tapi kalau di gas awal aja sampai 20 km biasanya injektornya aja sih teman-teman. Nah, itu saja tips buat Anda. Jadi kalau Anda mengalami kasus Honda Beat Deluxe, Beat Sporty yang versi yang terbaru kok berebet nyendat, coba diganti itu injektornya. Tapi sebelum diganti injektor, dibersihin dulu throttle bodinya seperti saya lakukan ini. Dibersihin, setelah dibersihin dirakit lagi, di setting mode 1. Ini untuk set penyetingannya ya, lewat soket ini, soket DLC nya. Ini di setting mode 1 saja, dan setting RPM nya di 6 kali putaran itu udah cukup, udah enak seperti ini. Ini stasionernya Anda bisa dengerin sendiri ya. Ini udah enak banget. Nanti tinggal kita coba tes 10 km itu seperti apa, masih berebet lagi enggak. Soalnya kadang-kadang itu ada injektor yang setelah di setting mode 1 itu enak, tapi dipakai seminggu berebet lagi lah. Itu akhirnya saya ganti injektornya. Tapi kalau enggak berebet normal, berarti injektornya aman, nggak apa-apa ya. Oke, sekian dulu. Kalau Anda mengalami kasus sama seperti ini dan sudah diganti injektornya kok masih sama saja, sudah dibersihin kok masih sama saja, coba tulis di kolom komentar, nanti akan saya bantu jawab. Nah, kalau untuk IG saya itu Vera Aima, tapi jarang buka sih. Saya sering bukanya itu di
YouTube malah saya sering bales-bales komen-komen teman-teman semua. Selamat sore, terima kasih sudah menyimak, mantap.